Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam Rawai'ul Bayan. Jika kemarin kita mengulas tentang nasakh atau amandemen, itu bukan berarti Allah itu plan katanya begini kemudian berubah lagi begitu. Kemarin hukumnya seperti ini, kemudian kok diganti seperti itu. Isuk dele, sore tempe. Jadi Allah itu punya kebijakan dan semua bermuara pada kemaslahatan. Allah punya hikmah, punya rahasia yang tidak diketahui makhluknya. Kita lanjutkan halaman 69 sampai pada ayat ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Lafal nunsiha itu berasal dari an-nisyan, yakni kebalikan ingat alias lupa. Ay namhuha minal qulub, kami menghapusnya dari hati. Jadi ada yang mengatakan an-nisyan bermakna at-tarki, jadi meninggalkan, sebagaimana firman Allah nasullaha fanasyahum, mereka meninggalkan perintah Allah maka Allah juga meninggalkan mereka dalam azab. Menurut Imam Ibnu Abbas, ainat rukuha, yakni kami meninggalkan ayat tersebut. Falanubadiluha, maka kami tidak menggantinya. Wala nansakhuha, dan kami juga tidak menyalinnya. Imam Al-Azhuri mengatakan nusiha ay na'muru bitarkiha, yakni kami memerintahkan untuk meninggalkan ayat tersebut. Kemudian ada yang membaca nang sauha dengan hamzah. Ini berasal dari an-nasa, bermakna at-ta'khir, mengakhirkan. Seperti firman Allah, innaman nasi'u ziyadatu fil kufr. Makanya ada sesebutan tentang jual beli secara tempo disebut nasi'ah. Ahli bahasa mengatakan ansa'allahu ajalah, Allah mengakhirkan ajalnya, yakni menambahi umurnya. Imam Al-Alusi mengatakan afal nangsauha itu dibaca berasal dari kata nasa'a, bermakna akhara, mengakhirkan. Maknanya kami mengakhirkan ayat tersebut di Lauhul Mahfuz
dan tidak menurunkannya. Atau bisa dibaca nunsiha, yakni bermakna kami menjauhkannya dari hati sehingga tidak diingat makna maupun lafalnya. Jadi ada dua qiraah, nunsiha dan nansauha. Lafal bi khairin minha ay bi afdhala minha, yakni dengan yang lebih utama daripada ayat sebelumnya. Makna utama di sini adalah mudah dan ringan. Jadi kami mendatangkan sesuatu yang lebih baik kepada hamba-hamba daripada ayat sebelumnya, yang mana lebih bermanfaat bagi mereka baik di masa kini maupun yang akan datang. Fil ajili, jadi ada yang di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Qurtubi mengatakan lafal khair merupakan sifat tafdhil. Maknanya dengan yang lebih bermanfaat bagi kalian wahai manusia di waktu yang cepat, yakni apabila ayat yang menasakh itu lebih ringan dan bermanfaat dalam waktu yang akan datang apabila ayatnya lebih berat, dan akan sepadan jika ayatnya berstatus sama. Lafal waliyin wala nasirin. Al-wali bermakna al-qarib, kerabat dekat, as-sadiq, dan teman. Kemudian juga bisa diambil dari waliyul ahdi, orang yang memegang dan menegakkan perjanjian kepada manusia. Lafal an-nasir yaitu bermakna al-mu'in, yang menolong. Kemudian Imam Al-Fakhru, yakni Fakhrur Razi, menyebutkan bahwa lafal al-waliyu dan an-nasiru keduanya ikut wazan fa'il bermakna fa'il. Ini sifat mubalaghah, artinya tiada bagi kalian yang menolong yang bisa mencegah kalian dari azab. Kemudian lafal am turiduna. Am ada dua, muttasilah dan munqati'ah. Am yang muttasilah berarti didahului dengan hamzah istifham, seperti firman Allah, sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum. Sedangkan am yang munqati'ah ini bermakna bal, menggunakan arti bahkan, seperti firman Allah, am yaqulu naftara ay bal yaqulun. Imam Al-Qurtubi mengatakan am di sini adalah am yang munqati'ah yang bermakna bal, ay bal turiduna. Jadi di sini mengandung arti taubih, maleh-malehake. Jadi seperti mencela apa yang telah mereka ucapkan. Lafal yatabaddal al-kufra, yakni menjadikan sesuatu di tempat yang lain. Di sini dikehendaki memilih kekufuran
sebagai pengganti keimanan, sebagaimana firman Allah, ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Kemudian lafal sawa as-sabil, as-sawa artinya al-wasat, tengah. Seperti firman Allah, fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi sawa'il jahim maksudnya tengahnya neraka jahim. Lafal as-sabil itu bermakna jalan. Maksudnya adalah jalan istiqamah. Sedangkan makna ayat manansakh dan seterusnya, barang siapa lebih memilih kufur, berani kepada Allah dan mengunggulkan kufur daripada keimanan, maka dia telah menyimpang dari yang hak, dari kebenaran, dan dia telah berpindah dari jalan istiqamah. Dia akan terjatuh dalam tempat yang rendah lagi, terhina. Wajhul irtibat bil ayat as-sabiqah. Jadi ada kesesuaian dengan ayat-ayat yang telah lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hakikat wahyu. Allah telah menolak mentah-mentah ucapan orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang membenci, baik secara global maupun spesifik. Jadi di sini Allah menegaskan rahasia nasakh, dan Allah membatalkan ucapan orang-orang yang mencelanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu karena ada kemaslahatan bagi umat, kemudian melarangnya juga karena ada sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu bagi mereka. Maka Allah adalah zat yang paling tahu, yang lebih tahu mana kemaslahatan hamba-hambanya, mana kemanfaatan bagi mereka. Jadi sekali lagi, semua berbeda ketentuan, berbeda hukum, menyesuaikan keadaan, waktu, dan masing-masing individu. Makanya kita cukup taslim, kita cukup pasrah, menyerah, menerima keputusan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpaling sedikit pun, apalagi menentang, karena Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa istiqomah, dan karena ini permintaan dari para alumni dan sudah ada kode isyarat dari para dawagis alias masayakh, semoga bisa terus berlanjut kajian ini dan memberikan berkah manfaat fitin wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.